Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Oke, baik. Sini kita akan memulai layanan konseling kelompok. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konseling kelompok ya, dengan tema materi, dengan topik tema layanan yaitu kurangnya persiapan diri siswa dalam menghadapi. Baik, tujuan khusus dari layanan bimbingan ini adalah peserta didik atau konseli dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan. Langsung saja, yang pertama adalah kurangnya persiapan diri siswa dalam menghadapi dunia kerja. Oke, untuk kalian semua, apakah udah ada persiapan untuk mempersiapkan diri di dunia pekerjaan? Bu, belum ada. Oke, berarti masih belum ada ya, belum ada bayangan setelah kalian lulus dari SMK ini, apakah kalian mau kerja atau kuliah? Udah ada bayangan itu? Ada, Bu, kuliah. Oke, ada yang kerja? Ada yang kerja, ada yang enggak ya, ada yang kuliah ya. Itu tidak masalah. Mungkin di sini Ibu akan membahas beberapa persiapan yang harus kalian siapkan di dalam proses untuk memasuki dunia pekerjaan maupun dunia perkuliahan. Yang pertama adalah kenali diri kalian. Apa maksudnya kenal diri kalian? Dari kenal diri kalian, kalian tahu apa sih kelebihan kalian, apa sih kelemahan kalian. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, pada saat melamar pekerjaan, pilihlah bidang pekerjaan yang pengolahan atau teknik atau akuntansi. Jadi setelah lulus, kalian bekerja sesuai dengan jurusan kalian. Jika kalian ingin lebih mudah, lebih nyaman bekerja, karena kalian sebelumnya sudah mempelajarinya kan. Bisa juga kalian bisa kayak nyebrang, jadi kalian bisa sekarang pengolahan, terus lulusnya ngambil jurusan akuntansi, bisa aja. Tapi kalian juga perlu persiapan diri, harus siap mental, harus siap semuanya, tahu resikonya untuk belajar lagi dari nol. Seperti itu. Lalu persiapan mental. Oke, di sini kalian perlu banget persiapan mental karena di dunia sekolah kan sekarang, dunia kuliah maupun pekerjaan itu sangat beda. Kalian kalau sekolah masih bersikap berkelompok, misalnya udah kuliah, di kerja, itu kalian bersikap individu. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian individu, nggak bisa saling bantu. Mereka akan individualisme, jadi mementingkan diri sendiri. Nggak ada yang namanya saling bantu, itu mungkin oke lah 1-2 kalian akan dibantu. Tapi kalian akan jalan sendiri, bekerja sendiri. Karena itu untuk diri kalian sendiri. Selanjutnya adalah beradaptasi dengan waktu pekerjaan. Oke, di sini waktu pekerjaan dengan waktu kalian sekolah ini sangat jauh berbeda ya. Waktu pekerjaan itu berangkat pagi, pulangnya sore. Bisa malam kalau kalian ngambil shift lembur. Sekolah mungkin kalian cuma pulang jam 2 paling siang. Itu makanya sangat beda, jauh berbeda ya pola waktu, pola interaksinya sekolah dengan kalian bekerja. Jadi kalian punya prepare, punya persiapan, bisa beradaptasi dengan waktunya yang lumayan sangat jauh berbeda dari sekolah. Setelah itu adalah yang terakhir, bersedia memulai dari yang paling kecil atau yang paling bawah. Jadi kalian itu mau memulai dari hal yang paling kecil. Jangan kalian itu sekarang berekspektasi itu tinggi gitu. Setelah lulus saya mau kerja atau mau kuliah di universitas ini.
saya mau kerja di bagian ini, pokoknya saya harus bagian tinggi, bla bla bla. Jangan terlalu berekspektasi tinggi karena kalian tuh masih pemula, pasti kalian akan ditempatkan di paling bawah dulu. Untuk kalau kalian bisa serius, bisa kerja maksimal, akan ditempatkan yang paling atas atau jabatan yang lebih bagus. Jadi kalian lewati dulu prosesnya untuk mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya tentang persiapan diri siswa dalam memasuki dunia pekerjaan maupun kuliah? Yang ingin Bu. Oke, Silvi, ingin bertanya apa? Gini Bu, saya ini kan bingung. Kan bakat saya itu kan di tata boga sesuai sama Ya. jurusan kita. Tapi orang tua saya tuh nyuruhnya saya jadi guru PK Bu, gitu. Itu gimana Bu sarannya? Oke, berarti bakat kamu di tata boga, minat kamu juga di tata boga. Iya. Oke, berarti semua bakat dan minat kamu merasa ada di tata boga, tapi orang tua kamu disuruh mengambil guru. Mungkin menurut orang tua kamu cari yang pasti karena guru itu PNS, gitu kan? Kebanyakan orang tua pasti akan berpikir seperti itu. Jadi seperti ini, mungkin karena kamu sudah merasa bakat dan minat kamu sudah di dalam satu pilihan, berarti tidak ada kayak perbandingan lainnya yang kamu bisa pilihkan. Hanya di opsi orang tua saja. Di sini berarti kendalanya ada di orang tua. Jadi sebisa mungkin kamu bisa merayu orang tua kamu. Kamu bisa menjelaskan secara detail apa sih kenapa kamu itu, jelaskan apa keinginan kamu. Kamu ingin di tata boga, minat kamu di sana, bakat kamu di sana. Kamu jelaskan bahwa tata boga ini seperti ini, Bu. Bisa lulusnya seperti ini. Peluang kerjanya seperti ini. Kamu harus bisa sabar untuk menjelaskan orang tua kamu. Bila perlu kamu kasih contoh, ini contohnya teman saya seperti ini, bla bla bla. Dan setelah kerja saya udah punya tempatnya, ini bla bla bla. Jadi kamu udah punya usaha untuk menjelaskan ke orang tua. Sekarang kembali lagi ke orang tua. Semisal orang tua tetap tidak mengizinkan karena dia ingin tetap memilih kamu untuk bekerja menjadi guru, oke lah, kalau kamu masih siap mengalah, oke, turuti orang tua kamu. Tapi kamu tidak akan melepaskan minat dan bakat kamu, yaitu di tata boga. Jadi kalau tata boga itu sangat luas ya. Semisal kamu kerja pun kamu bisa tetap juga menjalankan minat dan bakat kamu di tata boga. Kamu bisa bisnis tuh kamu kayak buka peluang usaha, kamu bisa mulai dari rumah, itu bisa beban boga tuh kamu bisa jadiin peluang sampingan, pekerjaan sampingan, dan utama kamu kan kamu jadi guru, dan kamu tuh jadi bisa bebarengan gitu, jadi penghasilannya pun kalian bisa bebarengan. Jadi minat dan bakat kamu itu gak akan tersia-siakan gitu, Silvi. Gimana, Silvi? Ya Bu, udah. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah soft skill atau yang harus dimiliki untuk masuk dunia pekerjaan. Apa sih soft skill itu? Adalah kemampuan kita, kelebihan kita. Jadi di sini harus kalian miliki itu adalah yang pertama komunikasi yang baik. Jadi kalian harus bisa belajar komunikasi. Karena kalian nanti lulus itu udah ke tahap pekerjaan atau kuliah. Kalian harus berani berbicara di depan. Berani mengemukakan pendapat kalian. Berani kalau kalian merasa saya nggak setuju, kalian udah berani mengungkapkan itu. Nggak seperti di SMK. Kalian masih ngikut teman gitu. Teman nggak suka, kalian ikut nggak suka. Teman suka, kalian ikut suka. Jadi sini kalian harus punya komunikasi, udah belajar komunikasi yang baik. Kalian berani gitu. Walaupun salah, kalian berani dulu. Berani bersuara gitu. Gitu ya semuanya ya. Jadi untuk menjadi seorang yang profesional itu butuh salah dulu untuk bisa benar. Jadi jangan takut salah, yang penting kalian berani dulu ya. Jadi komunikasi yang baik itu sangat perlu. Lalu yang kedua adalah rasa ingin tahu, kreatif dan inovatif. Jadi nanti kalian setelah bekerja itu adalah
kalian harus bisa kreatif, harus bisa inovatif. Terus apa itu namanya, rasa ingin tahunya tuh berkembang, ada gitu. Karena di kerja itu kalian individu, kalian berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Jadi di sini kalian kalian itu hasilnya untuk diri kalian. Jadi kalian saling berlomba-lomba. Kalian harus bisa berpikir inovatif, kreatif, harus beda dari yang lain. Kan pikirin cara lain. Kalau orang nyari gampang, kalian gimana cari gampang dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah punya jiwa kepemimpinan. Oke, di sini kalian harus punya tanaman jiwa kepemimpinan. Setiap orang tuh punya jiwa kepemimpinannya masing-masing. Tapi bagaimana kalian mau mengekspor atau mau mengeluarkan jiwa kepemimpinan itu? Jadi di sini kalian saat bekerja itu bagaimana kalian, contohnya adalah memimpin diri kalian. Memimpin dengan cara kalian bangun pagi itu memimpin. Bangun pagi, berangkat kerja, kalian harus siapkan tugas-tugasnya, harus menyelesaikan itu, harus presentasikan tugas-tugas kalian. Itu udah punya jiwa pemimpin. Setelah diri kalian udah berhasil memimpin diri kalian, baru kalian bisa memimpin kelompok atau teman-teman kalian. Jadi kalian tuh harus punya jiwa pemimpin agar kalian juga gak akan dianggap sepele, nggak dianggap cuman ngikut-ngikut aja ya. Jadi kalian juga harus punya jiwa pemimpin. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Cukup. Ada yang ingin ditanyakan, Febri? Cukup, Bu. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Cukup. Oke, sampai sini apakah kalian udah ada wawasan atau udah ada pemikiran persiapan untuk memasuki dunia kerja maupun perkuliahan? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, udah ada ya. Berarti kalian siapin diri kalian. Berarti kalian dari sedini mungkin udah memastikan kalian mau kemana sih? Kalian habis ini mau kerja atau mau apa? Berarti kalian udah punya persiapan diri, udah mempersiapkan diri dari nilai, dari mental, dari wawasan, pengetahuan kalian mau kemana, itu kalian dipersiapkan ya. Oke, di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari konseling hari ini, konseling kelompok hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silvi, Bu. Oke, Silvi. Jadi kita itu harus kenali diri kita sendiri dulu. Jadi Ya. kayak kita itu harus tahu minat kita di mana, bakat kita di mana, supaya kita nantinya tidak ada kata salah jurusan gitu, Bu. Jadi kita tuh tahu loh tujuan kita tuh bakatnya gimana. Jadi bisa balance gitu, Bu. Kita bisa milih yang mana gitu. Dan dukungan orang tua itu pasti sih, Bu, nomor 1. Iya, Silvi. Terima kasih, Silvi, atas kesimpulannya. Benar sekali. Ada yang menambahkan lagi? Tidak, Bu. Oke. Berarti kesimpulannya hari ini adalah yang pertama, kenali diri kalian. Yang kedua adalah kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan. Terus yang ketiga adalah kalian harus bisa menentukan pilihan kalian dulu ya. Kalian mau kemana? Apa kendala kalian? Jadi kalian harus sedini mungkin sedari sekarang untuk menentukan, sehingga kalian nanti udah tamat dan masih bingung kalian mau kemana. Kalian, saya nggak tahu minat saya, nggak tahu bakat saya. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus udah punya pilihan. Sekarang udah nyari pilihan kalian mana. Besok setelah lulus, kalian tinggal berjuang. Jangan lupa siapkan plan A, B, C. Jadi jangan cuma plan 1. Jadi setelah tamat saya masuk universitas ini. Jangan kalian yakinin satu universitas karena ekspektasi kalian belum tentu realitanya sama. Jadi kalian harus punya plan A, B, C. Jadi saya mau ke sini universitas ini, B saya mau kerja ke sini, C saya mau kerja ke sini. Jadi 1 nggak terima, 2 nggak terima, ketiga 1 terima gitu. Jadi kalian tidak ada. Oke, baik, karena berhubung waktunya sudah lama, udah habis. Mungkin Bu, saya minat.
Iya, bagaimana? Saya mau nanya Bu, apakah bakat sama minat itu bisa digabung Bu? Soalnya saya kan bakatnya di kesehatan, tapi minatnya di keguruan. Apakah itu bisa digabung? Oke, minat sama bakat itu nggak bisa digabung ya, nggak bisa digabung karena minat sendiri, bakat sendiri. Jadi di situ ada pilihan yang kamu dihadapkan. Jadi kalau minat kamu di kesehatan, bakat kamu di kesehatan, minat kamu di keguruan, itu dua profesi yang berbeda ya. Tidak bisa kamu gabungin karena itu dua profesi yang di satu kesatuan. Beda dengan Silvi tadi, dia ngambil tata boga dia dijadikan sampingan karena dia itu nggak bersifat kesatuan, tapi kalau kesehatan itu kesatuan. Jadi minat dan bakat itu nggak bisa digabungkan kalau dia sesuatu hal yang berbeda. Tapi kalau dia sesuatu hal yang sama yang masih bisa selaras, walaupun berbeda tapi selaras, mungkin masih bisa disatukan. Jadi lihat dulu minatnya apa, bakatnya apa yang kira-kira walaupun saya ngambil minat, bakatnya masih bisa berjalan atau enggak. Tuh. Jadi kalau kamu ngambil keguruannya, tunggu dulu keguruan apa. Kalau kamu cuma guru les, itu masih bisa ya. Tapi kalau guru-guru negeri, itu kan nggak bisa karena dia udah punya jam terbangnya masing-masing. Seperti itu, Febri. Ya Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Oke, ada lagi nggak? Cukup Bu. Cukup Bu. Berarti kesimpulannya tadi udah paham ya, kesimpulannya kenali dari kalian, belajar adaptasi, menjiwa kepemimpinan, lalu kalian harus sudah menentukan pilihan kalian dari sekarang. Oke, baik, temuan konseling kali ini mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu.